Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Fanti dengan NIM 11112000246 kelas 5F. Di sini saya akan menanggapi video berjudul Apa yang terjadi ketika kita mengebom nuklir sebuah kota dari Gurgezad in a nutshell untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Humaniter Internasional yang diampu oleh Bapak Afandi Sitamala, SH, LLM. Dalam video tersebut dibahas bahaya dan dampak yang terjadi pasca serangan senjata nuklir yang terbagi dalam 3 fase. Penggunaan senjata nuklir sangat tidak dianjurkan karena begitu besar dampak yang dapat ditimbulkan, bahkan dampaknya dapat melebihi bencana alam yang begitu besar secara bersamaan. Pengaturan perang dan persenjataan yang dapat dipakai terdapat dalam hukum humaniter internasional yang hadir dan berusaha untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat maupun yang terlibat, membatasi alat dan cara dalam berperang, dan memberikan perlindungan terhadap orang yang terkena dampak dari konflik bersenjata tersebut. Pengaturan mengenai alat-alat atau senjata perang diatur dalam Konvensi Den Haag. Hukum Den Haag terdiri dari serangkaian peraturan yang mengatur mengenai sarana atau alat dan metode dalam berperang dengan 2 peraturan dasar, yaitu 1. Di setiap kondisi bersenjata, terdapat hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih cara berperang adalah tak terbatas, yang berarti terdapat batasan-batasan yang mengatur. 2. Dilarang menggunakan senjata, projektil, dan material yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Maka, pengaturan hukum Den Haag menegaskan bahwa alat atau persenjataan yang dapat digunakan pada konflik bersenjata haruslah sesuai dengan berbagai ketentuan hukum yang mengatur, dan yang terpenting dan perlu diingat bahwa senjata tersebut tidak boleh menimbulkan cedera dan penderitaan yang tidak perlu secara berlebihan. Pembatasan penggunaan senjata nuklir juga ada dalam Treaty on the Non-Proliferation Nuclear Weapons 1968 dan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 1996, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa penggunaan senjata nuklir tidak dianjurkan dan sangatlah berbahaya. Sehingga pada tahun 2017, 2/3 negara di dunia didukung oleh ratusan organisasi sipil dan gerakan Palang Merah Internasional setuju untuk melarang dan memusnahkan senjata nuklir sebagai solusi untuk menghilangkan penggunaan senjata nuklir dalam perang atau konflik bersenjata di seluruh dunia. Perang atau konflik bersenjata tidak dapat dihapuskan, akan tetapi masih bisa dikendalikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada hukum humaniter internasional yang mengutamakan peran kemanusiaan dalam keadaan perang ataupun konflik bersenjata. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.